tadi berapa bidang tadi ya anggotanya, organisasinya 16 ya. 16, tapi dari 16 itu berapa totalnya saya pengen tahu. Nanti kalau bisa ingat aja dari sekarang, nanti setelah Ibu Rike saya akan bertanya. Kami silakan Ibu. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan perwakilan honorer kontrak, pegawai tetap non PNS dan sebagainya yang hadir di sini, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kesempatannya. Mungkin kita beri applause sekali lagi untuk Pak Fahri. Menyempatkan waktu padahal sudah tutup masa sidang, sudah gemboknya dikunci, tetapi masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beraudiensi. Pertama, mengenai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau perubahan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ini sudah menjadi prolegnas prioritas 2016. Sudah disepakati di paripurna, lalu masuk pada proses berikutnya, yaitu pembahasan dan harmonisasi di Balik. Itu sudah dilakukan dan sudah di rapat pleno Balik disetujui oleh 10 fraksi. Kemudian proses itu sudah dilalui, kami sebagai pengusul mengirim surat kepada pimpinan DPR pada tanggal 6 Desember beserta dengan draft naskah akademik dan draft RUU-nya, diserahkan langsung di rapat pimpinan pengganti BAMUS. Tinggal sebetulnya adalah disahkan menjadi inisiatif DPR di paripurna terdekat. Kalau kemarin paripurnanya jadi, tapi karena hanya Pak Fahri kebetulan pimpinan yang datang, maka tidak bisa dilakukan. Kalau paripurna kemarin jadi Pak, sebetulnya hari ini sudah ketok palu menjadi inisiatif DPR. Oleh karena itu, atas nama kawan-kawan yang berjuang dan saya sebagai pengusul tunggal di Badan Legislasi yang didukung oleh 10 fraksi, besar harapan kami bahwa pada pembukaan masa sidang DPR setelah reses adalah tanggal 16 sampai 9 Januari, pembukaan masa sidang 10 Januari 2017, kami memohon bantuan Bapak sebagai pimpinan untuk dijadwalkan di rapat BAMUS atau rapat pimpinan pengganti BAMUS untuk selanjutnya disahkan revisi Undang-Undang ASN dalam paripurna pembukaan masa sidang DPR 10 Januari 2016 sebagai Undang-Undang RUU Inisiatif DPR. Amin. Yang kedua, kami juga memohon setelah disahkan sebagai inisiatif DPR agar Bapak dan pimpinan lain menulis surat. Ini sebenarnya teknis biasa Pak, cuman izinkan kami mengingatkan untuk segera berkirim surat kepada Presiden, dan kami juga nanti tentu akan mendorong Presiden untuk segera mengeluarkan surpres sehingga pada masa sidang depan kita bisa segera untuk menjalankan rapat dengan pemerintah untuk pembahasan ini. Kalau bisa satu masa sidang, saya kira itu baik. Maret ya Pak ya, mungkin satu masa sidang selesai. Tapi intinya kalau tidak disahkan sebagai inisiatif DPR di paripurna pada saat pembukaan, maka tidak akan ada langkah-langkah yang disampaikan tadi. Demikian Pak, mohon untuk dibantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi udah ada angkanya, kira-kira berapa? Total berapa? Hah? Enggak. Kalau K2 itu sekitar 400 ribuan. Kalau tenaga kesehatan Pak, dokter, bidan, perawat itu 46.000 sekian. Jadi kurang lebih 700.000 orang. Tapi itu yang sudah diangkat berapa, yang belum berapa? Itu belum diangkat. Belum diangkat semua. Tapi mereka kontrak diperpanjang setiap tahun. Oh, itu termasuk ada dokter di dalam? Ada dokter Ada. umum, ada perawat, ada bidan, ada penyuluh KB, dokter gigi. Oke. Ya. Satu hampir 700.000 ya. 700.000. Tersebar di asosiasinya, ada di sini semua ya? Ada Pak, siap. Ada asosiasinya di sini semua. Baik. Sebetulnya kalau dilihat
ini kan ada teknisnya adalah terkait dengan perencanaan sistem kepegawaian dan sumber daya manusia di tingkat negara. Sebab ini sebetulnya tinggal dimasukkan saja sebagai bagian dari pegawai tetap yang ada di dalam negara. Dan kalau saya melihat nama-nama dari asosiasinya ini, memang ini nama-nama yang harus tetap, ya. Misalnya penyuluh, gitu, ya, inseminator, ya, baik di bidang penyuluh, baik di bidang perkebunan, peternakan, ya, pertanian, dan pendampingan lain itu sebetulnya tidak boleh dibikin sementara. Ya, saya juga sudah berkali-kali terkait PAMDAL ini misalnya, bagaimana gedung negara kayak begini dijaga oleh petugas yang tidak dipermanenkan, ya. Sebetulnya itu kesalahan cara berpikir, ya. Jadi di sektor-sektor itu adalah sektor yang harus permanen dalam negara, karena itu ditempelkan dengan keperluan rutin dari bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu sebetulnya menjadi beralasan, ya, untuk segera diintegrasikan ke dalam sistem kepegawaian nasional yang permanen, ya. Nah, itu yang saya katakan dari awal, sebetulnya di tingkat DPR ini tidak ada masalah, ya. Maka sisa tugas kami nanti, kalau apa yang disampaikan oleh Ibu Rike itu sudah benar, bahwa sudah terjadi harmonisasi di tingkat Balek, dan Balek sudah bersurat kepada pimpinan Dewan. Jadi saya minta suratnya nanti supaya saya yang membawa kepada Rapim terdekat, ya. Saya bawa kepada Rapim terdekat. Baik. Saya bawa ke Rapim terdekat, dan nanti dari Rapim terdekat itu kita jadwalkan di Bamus. Mudah-mudahan Rapimnya itu kita selenggarakan, meskipun reses kita selenggarakan di masa reses itu. Allahu Akbar. Amin. Setelah itu kemudian kita selenggarakan Bamus bersamaan dengan 3 agenda yang tadi dibahas di paripurna, sehingga Bamus bisa menetapkan bahwa pada awal masa sidang ini, awal Januari, ya, tanggal 10 atau 11, ya, karena biasanya paripurna pembuka itu mandiri, ditambah dengan sehari setelahnya hari Selasa adalah hari paripurna. Jadi paling lambat itu tanggal 11 itu sudah bisa dibawa ke paripurna untuk ditetapkan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR, ya. Itu rencananya. Di DPR sekali lagi tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah soal itu, karena kita tahu bahwa ini langsung, inilah yang disebut dengan konstituensi itu. Kita mendengar dan merasakan apa yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, maka karena di DPR nggak ada masalah, nanti setelah paripurna mengesahkan, mudah-mudahan kita bisa segera berkirim surat kepada pemerintah, ya, supaya pemerintah mengirim putusan ke DPR untuk membahas undang-undang ini, ya. Jadi begitu caranya. Kita nanti mengirim surat ke Presiden, Presiden mengeluarkan apa yang disebut dengan supres, ya, surat Presiden terhadap nama-nama yang mewakili Presiden di dalam pembahasan. Mungkin karena dia ASN, kemungkinan yang diutus itu adalah Kementerian atau Menteri Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM, atau Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Negara, itu yang diutus, salah satu atau semuanya. Lalu kemudian terjadilah pembahasan dengan DPR, ya, melalui alat kelengkapan dewan yang dibentuk di sini. Nah, setelah ada pembahasan, ya, mudah-mudahan itulah struggle kita berikutnya untuk memastikan agar pasal-pasal yang kita usulkan itu masuk ke dalam
batang tubuh dari undang-undang yang sedang dibahas. Amin. Ya, jadi itu harus dipantau juga itu. Kalau nggak dipantau nanti hilang itu semua, ya. Nah, sekali lagi ini perlu meyakinkan pemerintah saja bahwa pemerintahan itu nanti jadi berat bebannya kalau banyak orang yang merasa teraniaya, tidak tidak ditolong ya, dengan undang-undang dan dengan penetapan menghargai kerja-kerja mereka, ya. Seperti Mbak tadi yang mengatakan makin tua ya makin tidak cantik gitu ya. Kehilangan kepercayaan diri itu tidak baik gitu ya, sebab itu bebannya bagi pemerintah itu ya. Pemerintah kan harus mengembalikan kepercayaan diri rakyat Indonesia ya, kan? Ya, beban buat suaminya aja kan. Nah, jadi saya kira itu nanti tahapannya. Kita coba bentuk nanti Ibu Rike dan beberapa teman nanti kalau bisa anggota dari pansusnya, kalau bisa Ibu Rike masuk ke dalam tim pansusnya nanti. Lalu kemudian kita pantau ini. Nah, disitulah baru kita bersama-sama meyakinkan pemerintah. Adalah betul bahwa kita harus memprioritaskan apa yang ada dulu daripada merekrut yang baru ya, yang belum berbuat apa-apa, belum berpengalaman, sementara yang ada ini kan tinggal di-upgrade karena sudah berpengalaman. Nah, saya kira